Dan kita ke informasi selanjutnya terkait dengan urgensi pemindahan ibu kota negara di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir menimbulkan kontroversi. Sejumlah ekonom hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat menolak pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur karena dianggap tidak mendesak dan juga belum tentu menguntungkan ekonomi. Misalnya, ekonom senior Emil Salim yang mengatakan anggaran jumbo pemindahan ibu kota negara lebih berdampak positif jika digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan juga pengembangan sumber daya manusia. Sementara anggota Komisi 6 DPR Herman Khairul menilai belum ada pembicaraan final antara pemerintah dan badan legislatif soal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang menurutnya terlalu jauh dan tidak rasional ini. Namun dari sisi lain, pemerintah memastikan pembangunan ibu kota negara baru sudah diperhitungkan baik, termasuk pembiayaannya yang menarik minat dari banyak investor asing. Di ibu kota di tengah-tengah pulau belum jaminan bahwa otomatis akan memperratakan pembangunan tadi. Plus dari sekalian, apa itu Kalimantan? Sehingga perhitungan pembangunan, cara membangun fisik perlu memperhitungkan hal ini. Sehingga kosnya belum tentu adalah kos yang patut kita pertimbangkan. COVID-19. Bahaya kedua itu adalah dampak yang ditimbulkan. Boleh jadi orang di sekeliling presiden yang memberikan masukan tidak secara objektif melihat kondisi masyarakat saat ini. Saya yang turun ke lapangan, saya turun ke bawah. Daya tarik Jawa itu luar biasa, ya. Lah, bagaimana cara kita membangun di luar Jawa kalau dia daya tariknya itu makin timpang, magnet itu makin kuat dari Pulau Jawa. Maka kita perlu memecah magnet ini, ya, kita taruh di tengah-tengah. Itu satu hal. Lembaga pengelola investasi yang baru didirikan dan sudah banyak peminat investasi, terutama dari beberapa negara di Timur Tengah. Ini juga menjadi peluang yang bisa kita manfaatkan. Nah, kita harus optimistik bahwa Indonesia itu dilirik oleh banyak investor tanpa perlu menggadaikan kedaulatan. Sudah banyak presiden dan ini sudah menjadi tren global juga. Ya teman-teman, ini emang kalau kita lihat secara keseluruhan jadinya dilematis begitu ya. Karena di satu sisi ingin mewujudkan ambisi besar agar pembangunan Indonesia ini tidak Jawa sentris begitu. Tapi ternyata ada COVID-19 yang belum jelas kapan bisa dikendalikan. Beberapa negara Eropa juga sudah menjadi musuh begitu ya, masuk ke gelombang ketiga, di mana di India bahkan sudah kena tsunami corona. Benar sekali Daniel, dan juga kelihatannya kalau kita lihat di era Presiden Joko Widodo ini kan banyak sekali tantangan ya. Mulai dari periode pertamanya ada perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang juga pasti membuat pasar dan juga ekonomi kita cukup porak-poranda ketika itu. Nah sekarang ada lagi virus corona dan pastinya prioritas kebijakan pemerintah ini bisa jadi perlu dikaji kembali begitu ya terkait dengan adanya perubahan-perubahan dan juga pastinya tantangan yang sangat besar sekali. Iya, memang di kala sumber daya terbatas dan juga negara yang masih dihadapkan pada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, membangun ibu kota baru ini tidak lepas ya yang namanya kontroversi begitu ya. Ya.